Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Oke, untuk kali ini gue akan ngebahas 3 topik, yaitu pertama tentang ghosting, yang kedua tentang restu, dan yang ketiga tentang pemimpin. Oke, untuk pertama kali mungkin gue akan ngebahas tentang ghosting dulu ya. Nah, ghosting, apa sih itu ghosting? Ghosting itu kata yang paling banyak dicari loh di Google di Indonesia untuk tahun 2020. Wow, spiral itukah kata ghosting? Ghosting, nah makanya apa sih pengertian dari ghosting? Ghosting yang gue tahu itu adalah menggantung atau gantung atau istilahnya untuk menggambarkan pemutusan komunikasi sepenuhnya kepada pasangan, pacar, teman, tanpa memberitahukan alasan dibalik sikap tersebut. Nah, sikap ini juga dapat berwujud pengabaian segala upaya komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang digantung. Istilahnya itu digantungin ya, masalahnya dia lari dari masalah. Mungkin istilah yang lebih tepatnya itu sih, yang lebih simpel ya. Nah, kalau ghosting dalam hubungan adalah menghilang secara tiba-tiba. Nah, tapi kalau misalkan ghosting dalam ilmu komputer itu apa sih? Nah, ghosting dalam ilmu komputer itu justru muncul tanpa kehendak. Yang dimaksud di sini misalkan kondisi error di mana semua objek yang kita kehendaki itu nggak muncul. Nah, istilahnya error lah, seperti itu. Kalau tadi di ghosting di hubungan itu kan terjadi kalau misalkan salah satu orang tiba-tiba menghentikan komunikasi tanpa ada kejelasan nih, padahal mereka tuh sedang melakukan PDKT atau kencan. Nah, ghosting itu sendiri ternyata menjadi masalah yang sangat serius, apalagi kalau misalkan mereka itu ternyata belum jadian ya istilahnya, tapi udah sering jalan bareng. Bisa dibilang tuh istilahnya TTM, PHP. Kalau menurut gue seperti itu sih. Nah, oke. Nah, balik lagi untuk ghosting yang ke ilmu komputer. Ghosting itu bukan terjadi hanya di komputer aja, bisa jadi pada keyboard atau layar atau di handphone kita juga bisa. Misalkan kita mau ngetik tombol itu bersamaan, nah, tahu-tahu ada yang nggak fungsi nih, atau ada touchscreen kita yang error atau gimana. Nah, tahu-tahu lenyap. Nah, itu yang dibilang ghosted. Hal ini mungkin karena adanya terbatasan perangkat. Oke, itu untuk yang topik pertama, masalah ghosting. Nah, untuk yang topik kedua, gue akan ngebahas tentang restu. Apa sih restu? Restu menurut gue adalah berkat atau doa. Itu salah satu yang terkait dengan restu. Gue di sini akan ngebahas tentang pernikahan. Mengapa sih menikah itu harus dengan restu orang tua? Dan mengapa juga menikah itu kalau misalkan kita nggak dapat dari restu orang tua itu ada kalanya katanya ya membuat rezeki itu mandek. Oke. Terutama restu orang tua. Kalau menurut gue restu ibu itu paling utama. Juga ya bapak juga sama sih, orang tua lah istilahnya. Itu karena restu mereka itu bagi gue adalah pendorong datangnya berkah dari Allah. Jadi misalkan di awal itu orang tua nggak memberikan restunya, itu bagaimana kita perkawinan kita itu bisa diberkahi oleh Allah. Sedangkan restu orang tua itu adalah mengiringi doa-doa yang dipanjatkannya. Jika orang tua nggak ngerestuin, bagaimana mereka mau mendoakan kebahagiaan buat rumah tangga kita? Pernikahan tanpa restu orang tua justru akan menyakiti hati orang tua juga. Mereka akan merasa tersakiti oleh tindakan anaknya. Nah, tahukah kita juga bahwa doa orang tua itu makbul loh. Doa orang yang teraniaya itu makbul apabila doa yang dipanjatkan oleh orang tua. Nah, jangan seperti itu ya. Itu restu itu kalau menurut gue itu adalah yang paling utama, karena pernikahan yang tanpa restu itu bakalan beresiko membuat orang tua mengeluarkan sumpah
terapah, amit-amit ya, apalagi untuk tidak mengakui anaknya lagi. Beresiko juga untuk memutuskan silaturahmi antara ibu atau ayah, intinya keluarga dan anak. Dan silaturahmi itu, sedangkan silaturahmi itu sendiri adalah menarik rezeki pada seseorang. Nah, jadi diusahakan, kalau diusahakan dan lebih baiknya sih ya, kalau menikah itu harus dengan restu orang tua ya, kalau menurut gue. Soalnya kalau menurut gue tuh orang tua itu pasti bakalan ngelakuin yang terbaik untuk anaknya. Jadi kalau misalkan dia tuh nggak merestui pernikahan anaknya, pasti mereka punya alasan tersendiri mengapa mereka nggak merestui. Dulu juga mungkin kalau kita sebagai anak bakalan bertanya-tanya, kenapa sih orang tua begini begitu begini begitu. Nah, nantinya pada saat lo jadi orang tua, lo akan tahu apa yang akan lo perbuat buat anak lo itu pasti yang terbaik. Walaupun anak lo juga pastinya pertama akan menanya, kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Tapi sekali lagi, orang tua pasti bakal melakukan hal-hal yang terbaik untuk anaknya. Karena satu lagi, mereka tidak mau membuat anaknya itu susah. Itu dia. Nah, oke. Untuk yang ketiga, gue akan ngebahas tentang pemimpin. Apa sih pemimpin? Pemimpin atau kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh pemimpin kepada pengikutnya dalam tujuan mencapai tujuan organisasi. Di sini yang pemimpin yang gue bahas adalah pemimpin tentang di organisasi ya, atau di intinya pemimpin lah, terutama di organisasi. Oke. Cara mempelajari kepemimpinannya adalah dalam melakukan kerja dengan praktek pemagangan, misal pada seniman atau pengrajin atau praktisi. Peranannya memberikan pengajaran. Ciri-ciri seorang pemimpin kebanyakan masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang terpenting, misalnya karismanya, terus pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Nah, sedangkan ciri-ciri pemimpin sendiri itu ada beberapa macam. Menurut gue, ciri-ciri pemimpin berkarakter itu ada 7 yang gue tahu dan gue paham ya. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Jujur dengan kekuatan diri dan kelemahan usahanya untuk memperbaikinya. Poin kedua, pemimpin harusnya berempati terhadap bawahannya secara tulus. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mempunyai rasa ingin tahu dan dapat didekati sehingga orang lain merasa aman, nyaman dalam menyampaikan umpan balik atau gagasan-gagasan baru nih secara lugas, jujur, dan penuh hormat kepada pemimpinnya. Keempat, bersikap transparan dan mampu menghormati pesaing dan belajar dari mereka dalam situasi kepemimpinan ataupun kondisi bisnis pada umumnya. Yang kelima, memiliki kecerdasan, cermat, dan tangguh sehingga mampu bekerja secara profesional. Yang keenam, memiliki rasa kehormatan diri, disiplin pribadi sehingga mampu mempunyai rasa tanggung jawab pribadi atas perilaku pribadinya. Dan yang ketujuh, memiliki kemampuan semangat teamwork, kreatif, percaya diri, inovatif, dan mobilitas. Oke, udah 7 ya ciri-ciri pemimpin. Oke, 3 topik udah gue bahas semua. Dan mudah-mudahan bahasan kali ini berguna buat semua. Cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.